Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira dengan NIM 200404500026, kelas C angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil dari video bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia SPD. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, sistematis untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah mengusulkan sesuatu, baik terhadap fase perencanaan maupun fase pelaksanaan. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Selanjutnya, contoh tabel evaluasi proses yang sudah saya buat dalam video klasikal itu sendiri. Dalam tabel ini ada 5 pernyataan sesuai dengan video bimbingan klasikal yang sudah saya tonton. Nah, selanjutnya skor. Skor ini akan dihitung keseluruhan dari pernyataan dalam evaluasi proses itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, peserta didik melakukan salam pembuka dan konsentrasi belajar. Di sini saya memberikan poin 4 karena di mana peserta didik memberikan salam pembuka dan konsentrasi belajar ketika memulai pembelajaran, guna untuk saling menghargai sesama siswa dan guru, serta membangkitkan semangat peserta didik dan fokus menerima pembelajaran ketika proses pembelajaran sedang dimulai. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menerima materi dengan baik. Di sini saya memberikan skor 4 karena pada proses pembelajaran di video terlihat peserta didik memahami, baik itu segi menerima, memperhatikan, mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Yang ketiga, peserta didik aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Di sini saya memberikan skor 4, di mana peserta didik terlihat sangat aktif dalam melakukan proses belajar, di mana peserta didik melakukan tindakan seperti bertanya, mengeluarkan pendapat, mempraktekkan dengan mengeluarkan emosi masing-masing. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan materi yang disampaikan. Di sini saya juga memberikan skor 4 karena di mana peserta didik menyajikan materi tentang emosi yang telah diberikan oleh gurunya dengan cara melakukan atau mengeluarkan masing-masing ekspresi emosinya untuk melakukan timbal balik pada materi tersebut. Pernyataan yang terakhir, media pembelajaran yang unik. Di sini saya juga memberikan skor 4 karena di mana media pembelajaran atau media layanan menggunakan media yang mudah digunakan serta unik sehingga peserta didik tidak kewalahan dalam menggunakannya. Selanjutnya, tabel evaluasi hasil. Nah, selanjutnya tabel evaluasi hasil. Dari tabel evaluasi hasil ini ada 3 pernyataan yang saya buat. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan refleksi diri. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan materi yang disampaikan. Dan yang ketiga, alokasi waktu yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga pernyataan ini. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan refleksi diri.
Saya memberikan skor 4 karena pada video yang telah saya tonton, peserta didik melakukan refleksi diri pada buku tulis mereka tentang materi emosi dan juga merefleksikan diri untuk keinginan dan harapan yang ingin mereka tulis atau mereka sampaikan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan materi yang diberikan. Di sini saya memberikan skor 4 karena dimana setelah melakukan refleksi diri, selanjutnya peserta didik menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi, menyampaikan inti pokok dari pembahasan, motivasi serta pesan-pesan yang didapat dalam materi emosi yang telah disampaikan. Selanjutnya, yang terakhir, alokasi waktu yang baik. Di sini saya memberikan skor 4 karena penggunaan alokasi waktu cukup baik sesuai dengan materi yang disampaikan, mulai dari pembukaan, proses pembelajaran, serta menutup pembelajaran dengan waktu yang tepat dan penjelasan yang baik. Itulah tadi penjelasan mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil dari video bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia, SPD. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.